Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat Prof. Edi untuk undangannya mengisi webinar di sore hari ini. Terima kasih juga buat Pak Apip ya, dosen saya di Politeknik Negeri Bandung sudah menjembatani antara saya sama Prof. Edi untuk berpartisipasi di BKTS TI. Eh, tema mau yang saya bahas sore hari ini ya mungkin yang banyak bersinggungan sama sehari-hari pekerjaan gitu. Tentang rekualifikasi sistem tata udara ruang bersih atau biasa kita kenal clean room ya, di industri farmasi. Ya tak kenal maka tak sayang, sedikit perkenalan diri saya. Nama saya Arif Dana Kusuma. Saya lulusan jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara Politeknik Negeri Bandung angkatan 2008. Saat ini saya bekerja di perusahaan saya sendiri, PT Marva Inditech dari 2013 sampai sekarang, Insya Allah. Kemudian working experience saya dari 2011 sampai 2017, saya pernah di Taikisa, Japanese Contractor, lalu Daikin, Principal atau Brand Air Conditioning, lalu ada Sekisui Thermobrick, itu juga duct insulation, Japanese company juga. Lalu ini terakhir itu di Johnson Control, pegang dua brand, ada York dari US sama Hitachi dari Japanese, gitu kurang lebih. Nah, ini kira-kira outline apa yang akan saya paparkan di sore hari ini. Itu nanti saya bahas tentang clean room, divisi di perusahaan saya sendiri, lalu masuk ke HVAC atau sistem tata udara di ruangan clean room sendiri dengan standar-standarnya, lalu masuk ke rekualifikasi, apa itu rekualifikasi, lalu metodologi rekualifikasi. Yang terakhir sesi tanya jawab. Nah ini eh, jadi ada bisnis unit di perusahaan saya itu yang memang khusus menghandle tentang clean room ya, tentang clean room. Jadi clean room itu ternyata cukup lebar. Pertama itu di pharmaceutical industries, lalu ada juga food and beverages, lalu kosmetik, laboratorium, rumah sakit, sama semikonduktor elektronik. Nah, ini kurang lebih project reference eh, dari perusahaan kami ya, yang pernah bekerja sama dengan kami. Ada dari pharmaceutical itu, ya lumayan lah. Ada Veron, ada Widatra, ada Hisamitsu, Salonpas, lalu Kombipat, Takeda, sama ini juga yang dekat ini ada Etana. Food and beverage ada Amarta Indah Otsuka, Yamazaki, Roti, lalu Gifaudan, Indofood, sama sekarang juga lagi running di Coca-Cola Europacific, di Cibitung sama Papua Nugini. Kosmetik itu ada, sekarang lagi lumayan industri kosmetik, lagi increasing, ada Beauty Essence, Kao, Paragon Technology and Innovation, lalu Unilever, Hospital, sama others itu mungkin di luar yang tadi saya jelasin ya, pakar biomedika itu produksi dia seperti apa, test pack untuk COVID, malaria, semacamnya. Semiconductor itu ada Semicon, ada Sumco, ada Sanden, juga entity data center. Ini brand yang support sebagian brand, Japanese sama American, ada Daikin, Hitachi, Panasonic, sama York. Ini related produknya, filter, salah satu bagian terpenting di sisi tata udara untuk ruang bersih, lalu insulation, juga dak aksesoris.
Jadi filter ini ada dari terbagi dari beberapa ini ya grading atau step gitu. Ada pre-filter, kemudian pre-filter itu mungkin coding filternya itu G4, lalu medium filter itu mostly konsultan itu desain dari F6, F7, F9. Efisiensinya lebih tinggi daripada pre-filter sekitar 95%. Lalu ada final filter itu H13, terus H14, lalu U15 semakin tinggi, efisiensinya semakin tinggi pula. Dan kelas kelas clean roomnya juga semakin tinggi pula. Untuk insulation itu ada tipe yang materialnya dari apa rubber, kemudian ada juga dari XLPE atau crosslink polyethylene. Itu beda dari sisi heat transfer apa permeability-nya. Lalu ada aksesoris, ada diffuser, volume damper, vaporize damper gitu, sama ducting itu sendiri. Bisa dari BJLS atau polyuretan. Nah, ini room qualification and validation. Jadi eh, beberapa step atau pekerjaan yang memang harus dilalui ketika berada di industri clean room. Kita harus memastikan jika itu kelasnya gitu ya, harus menggunakan HEPA filter. HEPA-nya harus kita uji dulu, integrity dulu. HEPA leak test. Nah, ini contoh mungkin di area kelas B. Nanti setelah ini bisa masuk ke penjelasan tentang grade clean room itu sendiri. Tapi ini saya singkat aja. Jadi kelas B itu HEPA filter ini diinstal di ruangannya langsung. Jadi ini di scan, lalu di before HEPA-nya itu di area ceilingnya itu diinjek aerosol generator. Nah di situ ada readernya, si alat ukur aerosol photometer ya, di scan nanti dimasukin efisiensi filternya berapa. Jadi yang allowed itu adalah 100% di minus ke efisiensi filter itu sendiri. Kalau lewat, ketika kita set di alat ukurnya nanti dia ada alarm leak gitu. Yang itu di scan di seluruh permukaan, jointing, jangan sampai ada yang bocor ataupun lewat karena partikel berpengaruh terhadap produk itu sendiri. Lalu ada air volume measurement. Ini alat ukurnya balometer bisa dilihat di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan namanya balometer air volume. Ini ngukur, jadi satuan itu kalau bisa dilihat tidak kecil, itu langsung CMH atau cubic meter hour. Atau bisa kita ganti juga sama satuan lain. Jadi ini ngukur untuk syarat air change atau pertukaran udara di ruangan itu sendiri. Nanti syarat-syaratnya saya jelaskan di slide berikut. Lalu temperatur sama RH. Nah ini ada alat ukur namanya ASMAT thermohydrometer. Dia bacanya dry bulb, temperatur sama wet bulb. Nanti kita bisa masukkan atau plot melalui diagram psikometrik atau sekarang udah banyak software kita masukin temperatur dry bulbnya itu berapa Celsius, lalu wet bulbnya berapa Celsius, nanti keluar relative humidity-nya berapa. Ini manometer gauge untuk mengukur differential room pressure ya. Jadi di clean room itu ada room pressurization. Jadi ini untuk mengukur antara ruangan dan ruangan lain. Nah, ini ada particle counter di bawah. Jadi alat untuk mengukur jumlah partikel sesuai yang dipersyaratkan. Nah, kalau di kita, di Indonesia itu mengacunya sama regulator itu adalah Badan POM. Badan POM ini, nah ini dibagi. Kalau obat, Badan POM itu rilis CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Kalau kosmetik ada CPKB, cara pembuatan kosmetik yang baik. Kalau ini obat tradisional juga ada CPOTB. Lalu ini ada CPBBAOB, cara pembuatan bahan baku aktif obat yang baik. Lalu di bawah ini ada makanan.
CPMB atau CPPB. Di Indonesia itu mengacu sama standar BPOM, dan mereka pun nanti akan melakukan audit. Makanya hasil kualifikasi atau rekualifikasi ini nanti diserahkan sama BPOM, lalu dia mengeluarkan license atau izin ya untuk bisa berproduksi si farmasi tersebut gitu atau pabrik industri tersebut. Ini kita masuk ke uh, standar clean room dari sistem tata udara. Nah, ini yang pertama saya tampilkan dulu dari BPOM ya, CPOB. Ini 2012, kalau nggak salah ada yang baru 2018 tapi nggak beda jauh. Ada kelas A, B, C, dan D. Nah, itu sebenarnya dari jumlah partikel. Nanti dibedakannya dari sisi jumlah partikel. Eh, dari semakin ke atas itu semakin bersih. Jadi di sini juga diinformasikan filter yang wajib digunakan dari sistem tata udara itu sendiri. Seperti misalnya contoh itu kelas A, ini minimal itu H14, efisiensi filter sekian. Nah, lalu di sini pertukaran udara per jamnya, dia itu mengacu kepada laminar airflow. Jadi kecepatannya diatur dari 0,36 sampai 0,54 meter per second. Nah, ini ruangan yang paling steril. Nah, tapi kalau di lapangan itu biasanya kita pakainya sudah ULPA 15 U15. Lebih tinggi lagi efisiensinya daripada ini. Nah, jadi yang membedakan itu nanti jumlah partikel. Nah, untuk air change-nya sendiri itu mengatur sampai kelas B, minimal 20 kali. Untuk masuk ke kelas kelas E itu bisa dilihat dari sisi temperatur, bahkan dari kelas D ini dari 20 range-nya sampai 27 derajat Celcius. Nah, kelembaban ini temperatur, kelembaban, dan filtrasi itu ditunjang sama fasilitas sistem tata udara. Nanti saya bisa jelaskan lebih lanjut. Nah, ini juga ada keterangan eh, function ya, room function dari setiap kelas. Jadi parameternya mungkin BPOM itu dari sisi room function dulu. Nanti untuk memenuhi kriteria room functionnya tersebut, sistem tata udara harus seperti apa. Nah, dibalik gitu. Jadi butuh filter, terus butuh cooling coil, dan butuh kelembaban. Nanti misalnya ada electric heater, ada cooling coil. Nah, ini parameter kritis. Jadi apa yang dikontrol di ruang bersih atau clean room itu kita sebut parameter kritis. Jadi parameter kritis itu parameter yang mempengaruhi mutu ya, baku mutu produk yang diproduksi atau yang dihasilkan. Nah, tadi seperti saya sudah info sebelumnya, jumlah partikel itu yang menentukan kelas. Ini ada ukuran 0,5 mikrometer dan 5 mikrometer. Semakin ke atas semakin bersih dan semakin kecil. Dari 3.520 untuk kelas E, lalu naik ke kelas D masih sama. Kelas C itu sudah berubah 352.000, kelas B lebih kecil lagi jumlah partikel yang diperbolehkan itu 3.520, dan kelas A. Nah, di sini dibagi dua ya, non operation sama in operation. Non operation itu berarti tanpa operator, lalu mesin-mesin produksi itu mati, itu jumlah partikelnya harus sekian. Tapi ketika in operation itu berarti uh, selayaknya industri itu beroperasi seperti apa. Nah, ini ada parameternya sendiri. Jadi ketika non operation sama in operation, itu beda jumlah partikel yang diperbolehkan, karena dari sisi operator ataupun produk, misalnya produknya itu granul gitu ya, serbuk, itu juga ketika melakukan pengukuran partikel berpengaruh. Pasti dia lebih tinggi. Lalu jumlah pertukaran udara atau kita kenal itu air change. Nah, air change itu tadi kan alat ukur yang digunakan adalah balometer.
Balometer itu satuannya meter kubik per hour. Sementara jumlah pertukaran udara itu satuannya akhirnya berapa kali. Jadi nanti hasil pengukuran di ruangan itu di total misalnya ada 3 diffuser atau 2 diffuser lah, per contoh gitu ya. Yang satu itu 500 cmh, yang kedua juga 500 cmh. Berarti 1000 cmh dibagi dengan volume ruangannya. Nah, itu ketemu si jumlah pertukaran udara. Paling rendah itu minimumnya 5, kurang lebih sampai dengan 20. Tapi naik kelas minimum 20. Jadi semakin besar pertukaran udaranya, dianggap bakal semakin bersih karena udara baru datang lagi untuk menggantikan udara lama yang sudah berada di ruangan. Jadi semakin sering sirkulasi, semakin semakin bersih itu ruangannya. Makanya semakin ke atas jumlah pertukaran udaranya semakin besar. Terus temperatur dan RH ya, relative humidity. Ini bisa dilihat range temperaturnya pun berbeda dari kelas E sampai ke kelas A gitu ya. Tapi ini tuh nanti disempurnakan lagi. Sebenarnya ini kan hanya acuan dari BPOM ya. Untuk obat ini yang saya apa present itu tentang industri farmasi. Jadi mengacunya ke CPOB. Nanti ada yang namanya URS, User Requirement Specification. User Requirement Specification itu mengacunya tetap ke sini, tapi nanti dia karena mereka masing-masing industri itu yang paling mengetahui karakteristik produknya harus seperti apa. Mereka olah, nah akhirnya mereka keluarkanlah user requirement specification. Mungkin nanti bisa lebih spesifik hasilnya ketika diminta untuk mendesain sistem tata udaranya. Misalnya, contohnya temperatur itu rata-rata 22 plus minus 2. Kalau humidity range-nya mirip 45 sampai dengan 55%. Nah, kemudian ada produk mungkin yang membutuhkan RH yang lebih kering gitu. Nah, itu juga dituangkannya di URS. Misalnya maksimal 30% atau range-nya 20 sampai 30%. Karena kalau terlalu kering, baku mutu produknya rusak, ataupun lebih dari 30%, baku mutu produknya juga rusak. Gitu. Nah, perbedaan tekanan untuk kelas yang sama, misalnya kelas yang sama itu kelas D koridor atau bersebelahan dengan ruangan misalnya blistering gitu. Sama-sama kelas D berarti antara koridor dan kelas D itu dan ruangan blistering itu minimum bedanya hanya 5 Pascal. Tapi ketika ruangan tersebut bersinggungan atau bersebelahan langsung dengan yang beda kelas. Nah, beda kelas itu misalnya ketemunya rata-rata itu kelas D ataupun kelas E itu bersebelahan dengan kelas F, yang F itu kan unclassified. Jadi jumlah partikelnya itu tidak diatur, temperatur RH saja yang diatur biasanya. Nah, itu 10 kelas. Misalnya ruangan produksi packaging itu kelas F, dan di sebelahnya itu ruangan tableting. Jadi dari tableting itu biasanya langsung masuk packaging, ada melalui conveyor. Nah, itu bedanya minimum 10 Pascal. Itu juga saya bahas spesifik ya, setiap parameter kritis. Nah, ini standar mengacu sama ke ISO ya, dan FAT standar. Nah, cuman penyebutannya saja mungkin klasifikasinya saja yang beda, tapi jumlah partikelnya sama. Jadi misalnya tadi kelas kelas E ya, 3.520 ukuran 0,5 mikron. Ataupun 29.000 ukuran 5 mikron. Nah, kalau misalnya di ISO itu kita sebutnya ISO 8. Kalau misalnya di FED, kita bilangnya kelas 100.000. Jadi, ya kalau di lapangan, bahasanya bisa macam-macam nih. Kayak misalnya US Company, dia ngajunya ke FED atau ke ISO 8, ISO 7 gitu. Ataupun kelas berapa? Kelas 100.000. Berarti itu dia gradingnya itu menggunakan FED standar. Tapi kalau ya tadi, kalau mengacunya ke si BPOM, ABCD gitu. Jadi jumlah partikelnya sama, jadi ini pakai standar ISO sama FED. Nah, ini secara general aja mungkin saya bahas sistem tata udara template ya mungkin.
di industri farmasi secara basic mungkin bisa berbeda-beda hasil desainnya mau seperti apa, tapi outputnya tetap sama. Parameter kritisnya harus harus dijaga. Ini contoh aja, ini simulasi, ini ada outdoor air yang warna kuning itu, dia masuk ke mixing box. Ini jumlah udaranya 3.394 kubik meter hour. Lalu di sini ada return air. Nah, return air ini adalah udara balikan dari ruangan yang dilayani sama AHU ini ya. Kita nih sampel AHU codingnya F27. Lalu di sini ada supply air. Nah, ini supply air ini keluaran AHU. Nah, ini sebenarnya lanjutannya itu adalah ke ruangan. Entah 2 atau 3 ruangan. Tergantung hasil desain di awalnya. Tapi secara sistem tata udara, section AHU-nya seperti ini. Untuk memenuhi tadi ya parameter kritisnya. Nah, outdoor air ini fungsinya buat room pressurization. Jadi semakin besar jumlah outdoor air itu gunanya juga buat menaikkan tekanan di ruangan ya, terhadap 0 Pascal atau atmosfer ya, tekanan di luar ruangan. Nah, return air ini fungsinya supaya beban beban di AHU itu tidak terlalu besar karena temperatur dari luar udara itu cenderung lebih tinggi ya. Ketika udara semuanya masuk dari outdoor air, maka beban pendingin dari AHU atau cooling coil-nya itu pasti lebih besar gitu. Jadi di sini ada mixing box, kita sebut percampuran udara dari outdoor air dan return air. Jadi beban cooling coil atau AHU-nya itu sendiri tidak terlalu besar. Nah, ini tadi yang saya sebut. Ini pre-filter, ini filter tahap pertama. Nah, biasanya G4 ini juga dipasang di ducting outdoor air. Jadi 2 kali filtrasi. Karena untuk kalau dari luar itu kan mencegah insek, ya, serangga, laba-laba, atau debu berlebih sebelum masuk ke AHU. Jadi lebih baik banyak replacement dari sisi G4 karena secara komersial atau price harganya G4 pre-filter ini jauh lebih murah dibanding filter yang efisiensinya lebih tinggi. Nah, setelah pre-filter, di sini juga dilengkapi sama PDI atau Pressure Differential Indicator. Ini parameter PDI ini digunakan sebagai parameter ini. Kotor atau sudah kotor atau masih bersih. Kapan ini change atau cleaningnya. Jadi kalau G4 ini washable, sifatnya bisa di cleaning. Jadi biasanya setiap AHU itu punya backup supaya nggak nunggu cleaning baru pasang lagi. Jadi minimum dia punya 2 G4 gitu. Ketika pressure ini sudah jenuh, jadi initial pressure ini G4 itu sekitar 150 Pascal. Itu clean. Jadi 200 itu sudah direti. Itu 250 lah, kadang-kadang industri ada yang maksimumnya 250 karena range-nya terlalu dekat. Dari 150 sampai 250. Nah, ketika 250 berarti parameter CG4 ini harus sudah diganti atau di cleaning dengan yang baru yang masih bersih. Karena ini juga berimpact terhadap performance-nya si fan ya. Fan yang fungsinya itu sebagai mensirkulasikan udara dari AHU ke ruangan lalu kembali lagi ke AHU. Gitu. Jadi ketika tekanannya tinggi di G4, nah ini kan ada drop pressure, ya, fan ini juga bekerjanya bakal meningkat. Nah, kalau biasanya sekarang itu sudah menggunakan automation ya atau monitoring atau juga dikenalnya sama building automation system. Ini bisa ditarik ke panel kontrol dan informasinya itu nanti semua bisa didapat di ruang kontrol. Nah, ruang kontrolnya itu biasanya dari usernya sendiri, di ruang produksi itu ada satu, lalu di engineering, nge-link ke engineering. Jadi semua parameternya bisa dilihat kapan bersih, kapan kotor, dan ini juga dilengkapi sama fasilitas alarm biasanya. Ketika high-high tadi sampai 250 Pascal, nanti ada alarm untuk reminder, oh ini G4 di F27 sudah kotor, saatnya ganti. Gitu. Lalu di sini ada cooling coil. Cooling coil itu coil pendingin yang fungsinya tadi ya untuk memenuhi parameter kritis temperatur. Nah, ini saya kasih contoh itu sistemnya itu pakai air pendingin atau refrigeran sekunder itu pakai air. Jadi disuplai sama air dari chiller.
itu chilled water. Jadi dia mendinginkan air, bisa pakai tangki dulu, airnya ditampung lalu disirkulasikan ke cooling coil. Kalau misalnya AHU-nya itu banyak ya, lebih dari satu, biasanya pakai tangki, terus pompa, lalu sirkulasi ke masing-masing cooling coil di AHU gitu. Nah, di returnnya ini itu dilengkapi sama CVM. Jadi dia adjustable. Kapan CVM ini cenderung menutup? Ketika temperatur yang mengontrolnya itu dianggap sudah tercapai atau sudah sesuai dengan set point. Jadi ini juga sistemnya otomatis ya. Nah, siapa yang mengontrol? Kontrol valve modulating di cooling coil, return pipe-nya cooling coil. Nah, ada di sini TX F272. Nah, atau biasa kita sebut living coil ya, temperatur living coil. Nah, ini di state set point-nya 12 derajat Celcius. Jadi misalnya dari set point-nya 12 derajat Celcius, contoh kasus gitu ya, aktualnya temperatur itu adalah 20 karena baru nyala. Nah, CVM ini pasti bakal cenderung membuka supaya air dingin lebih masuk banyak ke dalam cooling coil dan menuju set point. Nah, nanti lama-lama ketika temperaturnya mendekati set point, CVM ini bakal cenderung menutup. Nanti begitu seterusnya dan menjaga supaya temperatur living coil-nya stabil di 12 derajat Celcius. Ini juga dilengkapi sama PDI supaya tahu kapan cooling coil-nya itu sudah kotor. Nah, ini biasanya ada di spesifikasi unit AHU-nya. Nanti initial pressure cooling coil itu berapa pascal dan dirty-nya itu dianggap berapa pascal. Nah, itu nanti itu juga dimasukin ke alarm di automation sistemnya. Nah, di sini ada heating coil lanjutannya. Heating coil di skematik yang saya bahas ini dia pakai hot water dari boiler. Ini juga bisa pakai electric heater. Ini depend on ya, sistemnya masing-masing bakal sama aja, tapi kurang lebih untuk heating coil yang pakai boiler atau pakai air panas sistemnya seperti ini. Ini sama seperti cooling coil nih, dikontrol sama temperatur di sini. Ini ada garis putus-putus ke atas, set point-nya 23 derajat. Nah, ternyata sensornya ada di return duct. Di return duct untuk mengontrol valve atau motorisasi CVM di supply-nya heating coil. Ini sebenarnya hasil plotting ya ketika desain, itu hasil plotting dari psychometric chart. Kenapa 23 derajat Celcius. Mungkin ini juga bisa diganti sama ini HX ya, humidity sensor sesuai dengan parameter di ruangan yang diinginkan. Gitu. Untuk menjaga kestabilan parameter kritis. Lalu di sini ada fan. Nah, di sini di bawah M itu motor, SCM itu sistem kontrol modulating, dan SCO itu sistem kontrol on-off. Nah, ini juga sama sistemnya automation dikontrol oleh pressure sensor di supply. Ini juga dimasukkan set point sama, tapi set point-nya ini tidak bisa diatur ketika desain. Ini diatur ketika proses tadi ya sebelum bagian dari kualifikasi itu ada namanya TAB. Kalau di HVAC itu kita biasa bilangnya TAB testing, adjusting, dan balancing. Jadi jumlah udara supply itu dijaga supaya stabil. Siapa yang mengeluarkan atau mensirkulasikan jumlah udara di dalam sistem itu fan. Komponen elektrikalnya itu motor. Berarti kita akan mengatur motor melalui sensor tekanan di supply duct. Nanti bisa menaikkan frekuensi atau performance fan itu 0 sampai 100% itu diatur sama si pressure duct. Contoh misalnya yang dibutuhkan di AHU ini misalnya 10.000 cmh. Tapi ketika kita running trial, kita coba dulu. Kita jangan coba running 100% dulu, tapi kita coba running let's say 60%-nya lah. 60% dari kapasitas si fan. Oh ternyata yang dihasilkan itu baru tadi kan 10.000 ya.
baru 6.000. Berarti masih kurang 4.000. Berarti kita harus naikkan dulu frekuensinya atau persentase performance eventnya ini, kinerjanya mendekati. Jadi kita trial and error testing, makanya disebutnya testing, adjusting gitu ya. Kita testing dulu sampai mendekati jumlah udara yang diminta sesuai dengan desain. Nah, nanti ketika sudah mendekati atau sama atau lebih, mungkin dapatnya 11.000, kita kunci. Di sini sensor pressure-nya itu membaca berapa pascal. Nanti itu yang dimasukkan sebagai set point gitu. Jadi ketika 10.000 itu tekanannya berapa? Gitu. Jadi nanti begitu pun seterusnya. Jadi ketika tiba-tiba naik, karena kan nanti diatur ya PID oleh PID controllernya gitu, grafiknya kestabilannya gitu, karena pasti bisa dia naik terus lewat mungkin 12.000, tapi dia nanti bakal turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, itu fungsinya si PX dan si SCM. Equipmentnya itu inverter SCM dan SCO ini. Lalu ada F7 medium filter. Setelah tadi G4, F7 filtrasinya. F7 itu efisiensinya 90%. 90%, inisial pressure-nya 250 pascal, dan dirtinya ya 300 sampai 350 pascal udah sudah dianggap dirty. Ini baru, ya ini change, ini nggak washable sifat F7. Nah, biasanya ada juga yang menambahkan satu filtrasi lagi setelah F7, itu F9 yang efisiensinya 95%, baru ke H13. Nah, sebenarnya parameter tadi ya di CPOB 2012 itu kan yang diwajibkannya H13, ya bisa saja tanpa ada medium ataupun pre-filter, tapi H13-nya ini pasti bakal cepat kotor dan cepat diganti. Jadi secara cost, secara efisiensi jauh lebih baik sistemnya menggunakan tahapan filtrasi. Gitu. Nah, 13 ini 99 sekian persen efisiensinya. Nah, ini jumlah apa yang mengatur. Jadi ini tuh fungsi H13 itu sangat kritikal di sistem tata udara untuk clean room ya. Itu jagoannya, ini kunciannya itu HEPA filter, H13 final filter gitu. Selanjutnya, nah ini ada qualification plan. Ya, di nomor 1 itu tadi saya bilang ada URS yang mengacu ke aturan ISO, FED, ataupun kalau di kita CPOB ya, dari Badan POM. Lalu ada functional design specification. Lalu ada risk analysis. Jadi resikonya apa itu dipertimbangkan sejak awal. Lalu design specification, barulah sistem itu kita bangun. Jadi 1 sampai 4 itu ini paperwork ya. Lalu baru kita bisa bangun sistemnya. Nanti keluar schematic diagram, ducting layout-nya, zoning AHU-nya, lalu grade clean room clean liness-nya. Ya, itu acuannya dari 1 sampai 4. Jadi nggak boleh keluar sampai 4. Nah, setelah sistemnya jadi, terpasang, build gitu, baru kita lakukan instalasi kualifikasi di nomor 6. Jadi yang sudah terinstall di tahapan proses nomor 5 itu, kita harus kualifikasi sesuai tidak dengan nomor 4, ataupun nanti akhirnya di nomor 1. Nah, ketika sesuai, AHU-nya desainnya sekian BTU per hour atau sekian KW secara cooling capacity-nya, terus dari setiap AHU itu juga ada kapasitas jumlah udara yang dihasilkan oleh si fan-nya. Itu kita bandingkan, nanti ada checklist dari sisi dokumentasi kualifikasi itu. Di dalam ini disebutnya IQ ya, instalasi kualifikasi. Ada checklist semua sudah memenuhi dan sesuai desain atau belum. Kalau belum, harus repair, baru bisa kita lengkapi dokumen. Setelah itu baru ke operasional kualifikasi. Operasional kualifikasi lebih ke sistem kontrol yang operasikannya. Jadi kalau pakai skematik yang tadi mungkin lebih ke sistem busnya, how to operate dari panel kontrol gitu ya, operasikannya. Jadi nanti ada sequencing, mana yang boleh nyala duluan, fan-nya duluan kah, atau chillernya duluan kah. Nah, itu diatur di sini dan harus sesuai dengan desain balik lagi. Biasanya ada flowchart
untuk sequencing sistemnya yang boleh nyala duluan sampai yang terakhir nyala, ataupun ketika off siapa yang mati duluan dan siapa yang mati terakhir. Dan juga ada proses fumigasi untuk ruangan area steril ya. Nah, itu juga bagian penting dan kritikal, proses fumigasi. Terakhir ada performance kualifikasi. Nah, ini membuktikan parameter kritis di ruangan. Yang tadi saya sebutin ada air volume, air change, selalu temperatur RH, lalu differential room pressure, dan hepatic test. Lalu terakhir itu adalah particle count. Lalu verified, baru bisa kita ajukan dengan semua dokumen di sini, dokumen kualifikasi, PQ, OQ, IQ. Lalu kita ajukan ke POM, dianalisa, baru keluar license atau permit untuk produksi. Nah, kalau ini sama, sorry, ini sama sebenarnya yang tadi. URS, FDS, RA, DS, construction, system build, IQ, OQ, PQ, baru verify. Nah, ini masuk ke rekualifikasi. Nah, kalau rekualifikasi, ini jauh lebih pendek tahapan. Jadi dari URS, pengacunya ke desainnya, lalu ada kegiatan maintenance. Nanti saya jelaskan detailnya setelah slide ini mungkin. PQ dan verify. Jadi rekualifikasi itu terjadi, jadi kualifikasi ulang. Terjadi itu ketika ada kegiatan yang mempengaruhi, yang dianggap bahkan mempengaruhi parameter kritis. Parameter kritis yang tadi yang sudah saya sebutkan juga. Temperatur, RH misalnya parameter kritis kita ambil contoh temperatur. Oh, ternyata cooling coil-nya atau equipment yang mensupport, memfasilitasi untuk temperatur itu adalah chiller. Ya, chillernya rusak. Ya, chillernya rusak. Berarti airnya nggak dingin yang disuplai ke AHU. Nah, ketika airnya nggak dingin, parameter kritisnya tidak tercapai. Nah, itu harus dilakukan dulu perawatan. Nah, ketika sudah di repair, running itu nggak bisa semata-mata tinggal running lalu produksi lagi gitu. Nah, itu harus direkualifikasi. Takutnya berpengaruh terhadap parameter kritis yang lain. Kalau dari sisi room pressure misalnya, ada perubahan denah ruang produksi. Nah, itu juga sangat berpengaruh terhadap beda tekanan antar ruangan. Itu juga harus direkualifikasi. Nah, tapi yang sering terjadi rekualifikasi itu adalah kegiatan maintenance rutin, daily maintenance atau yearly maintenance, yaitu eh, perawatan keseluruhan sistem atau fasilitas atau peralatan atau equipment yang mensupport, memfasilitasi ruangan produksi tersebut. Seperti yang tadi saya bilang, chillernya, fan-nya, pergantian filter, seluruh filter ya, gitu. Lalu cleaning dari cooling coil, heating coil, G4, gitu. Pergantian F7 dan pergantian H13. Nah, itu biasanya yearly dan itu juga ada atau pasal yang mengatur ya dari CPOB itu sendiri. Makanya prosesnya tidak dari IQ. Mungkin ini harusnya ada IQ ketika ada pergantian filter. Filternya ketika dipasang sudah memenuhi kualifikasi atau belum. Nah, ini kita masuk ke rekualifikasi. Latar belakang rekualifikasi. Kenapa harus ada kualifikasi atau rekualifikasi? Jadi produk-produk yang dihasilkan di industri farmasi itu harus memenuhi standar mutu untuk menjamin kualitas. Karena ini kontak langsung sama tubuh ataupun dimakan langsung sama tubuh kita dan pasti bereaksi dan ini kritikal sekali. Makanya standar mutunya harus benar-benar dipastikan. Nah, untuk memenuhi standar mutu tersebut, dilengkapi oleh fasilitas clean room ya atau sarana udara bersih yang harus terkualifikasi dan sesuai dengan URS yang mengacu kepada CPOB atau yang berlaku di negara atau bagian negara tersebut. Apa sih itu kualifikasi itu apa sih? Kualifikasi itu adalah kegiatan pembuktian bahwa perlengkapan, fasilitas, atau sistem yang digunakan dalam suatu proses atau sistem akan selalu bekerja sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan konsisten.
Jadi kualifikasi itu yaitu tadi pembuktian konsistensi parameter yang diinginkan itu tercapai dan konsisten. Poinnya itu kualifikasi. Nah, kalau rekualifikasi berarti kan mengulang kualifikasi. Nah, di sini nih poin selanjutnya. Dalam POPP 4 CPOB tahun 2014, frekuensi kualifikasi ulang atau rekualifikasi yang dianjurkan untuk kelas. Nah, ini kelasnya mengacu sama kelasnya CPOB ya. Kayak kelas A itu wajib tiap 6 bulan. Kelas B 6 bulan saat kondisi non operasional dan 12 bulan saat kondisi operasional. Untuk kelas lain tiap 12 bulan dengan kondisi yang ditetapkan. Nah, untuk kelas lain itu berarti di luar kelas B itu dari kelas C, D dan E itu 12 bulan atau dengan kondisi yang ditetapkan. Nah, kondisi yang ditetapkan ini adalah seperti tadi ketika kita ada kegiatan perawatan rutin ya. Misalnya perawatan rutin itu sebelum 12 bulan tapi sudah terjadi atau ada force major kerusakan equipment peralatan. Taruh di bulan ke-8 itu ada kejadian force major ya, kerusakan equipment yang mensupport kepada sistem tata udara di ruang produksi tersebut gitu. Nah, itu harus dilakukan rekualifikasi setelah dilakukan perbaikan tahapan. Nah, ini juga adanya pergantian final filter atau HEPA 13 yang mempengaruhi parameter kritis. Nah, jadi kita highlight kegiatan rekualifikasi untuk membuktikan bahwa parameter kritis itu masih sesuai dengan syarat. Maksudnya masih sesuai dengan parameter sebelumnya ya, sesuai dengan URS. Setelah dilakukan kegiatan yang mempengaruhi parameter kritis. Nah, kegiatannya tadi bisa macam-macam. Tapi itu dianggap mempengaruhi parameter kritis dan itu wajib dilakukan rekualifikasi. Nah, ini rumusan masalah rekualifikasi. Jadi urgensi melakukan proses rekualifikasi karena perubahan apa ya kegiatan yang mempengaruhi parameter kritis akibat kegiatan perawatan sistem tata udara berkala. Ini yang sering terjadi. Nah, dalam proses rekualifikasi diperlukan penentuan set point baru untuk memenuhi kriteria ruangan sesuai dengan URS. Gitu. Jadi set point yang existing itu hanya dijadikan parameter pertama ketika melakukan rekualifikasi. Ketika melakukan rekualifikasi menggunakan set point existing, set point sebelumnya gitu. Kalau sudah masuk berarti kita nggak perlu adjust atau ganti set point ke set point yang baru. Tapi ketika itu parameter tidak tercapai, kita bisa adjust lagi si set point sampai parameter kritis itu sesuai kriteria. Tujuannya yaitu mengkualifikasi parameter kritis, air change, temperatur, RH, sama room differential pressure. Terakhir itu yang paling kritikal jumlah partikel. Lalu menentukan set point yang mengatur jumlah udara supply. Tadi ya, si PX itu kalau di skematik saya punya, ada PX itu. Nah, kita adjust sampai benar-benar dapat. Itu bisa naik atau bisa turun. Tergantung nanti hasil pengukuran ketika setelah kegiatan itu selesai, kegiatan perawatan. Lalu menentukan set point yang mengatur temperatur dan RH pada setiap AHU. AHU ini air handling unit. Nah, ini masuk ke metodologi kualifikasi, rekualifikasi. Ini alat ukur yang digunakan. Tadi udah saya sebutkan dan ada beberapa picture-nya ya, slide-slide awal itu. Ada asman termohigrometer dan ini juga nggak apa sih nggak jadi patokan alat ukur. Cuman ini alat ukur yang ada di perusahaan kami gitu yang kami gunakan. Terus ada balometer untuk mengukur air volume, ada fan anemometer, brandnya Vanomax untuk mengukur kecepatan udara. Ada manometer gauge untuk mengukur differential pressure, juga particle counter. Nah, semuanya itu harus terkalibrasi. Ini contoh, salah satu contoh sertifikat kalibrasinya dan masih berlaku. Gitu. Jadi harus dilampirkan sebelum melakukan pengukuran. Nah, ini tahapan apa rekualifikasinya ya. Ini kita masuk fokus ke si rekualifikasinya. Kalau tadi kan ada qualification plan, ini ada requalification plan lain tahapan. Sistemnya itu harus off dulu
baru kita bisa melakukan kegiatan perawatan. Nanti diinspeksi, tadi namanya IQ ya, mungkin kalau ada proses instalasi, misalnya perubahan room layout, perawatan chiller, perawatan cooling coil di cleaning, AHU, heating coil, gitu, atau ducting ada bocor, kita repair dulu. Nah, nanti harus ada judgement, good or not good. Kalau not good, harus diulang kegiatan sampai benar-benar dipastikan kegiatan itu sudah masuk kriteria yang diinginkan. Lalu bisa kita running kembali sistem tata udara yang mensupport ke area ruang produksi tersebut. Berarti kita nyalakan lagi chiller, nyalakan lagi boiler, dan menyalakan AHU yang mensupport ruangan produksi tersebut. Lalu kita lakukan pengukuran. Pengukuran masing-masing parameter kritis ya. Lalu kita lakukan adjusting. Nah, ketika sudah masuk kriteria, baru kita report. Jadi kegiatan kualifikasi itu atau rekualifikasi itu tidak lepas dari dokumen. Dan dokumen itu poinnya atau bobotnya juga sama pentingnya dengan eksekusinya. Nah, ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Mencatat set point itu juga penting sebagai acuan ya ketika melakukan rekualifikasi. Itu kelebihannya. Pencatatan atau record. Jadi kita bisa pakai parameter set point existing, pasti itu mendekati. Jadi sesuai pengalaman kami itu rata-rata 2 atau 3 kali aja sih set pointnya maksimal untuk memenuhi kriteria. Beda ketika dari awal ya, kualifikasi awal gitu. Dari sistem build bangunan jadi, itu berapa kali lebih, mungkin bisa lebih dari 7 kali adjusting. Sesuai ini sih intuisi ya, ketika kita judgement, oh PX-nya sekian Pascal gitu. Balik lagi itu experience lah, jam terbang. Memastikan semua keadaan tidak beroperasi demi kelancaran dan keselamatan kerja. Ini lebih ke teknis ya. Lalu rambu-rambu di seluruh area, karena takutnya ada bagian atau tim engineering biasanya yang keliling dan nggak tahu, nggak ikut meeting ketika ada proses ini. Ketika kita pasang rambu-rambu di area panel, nah dia tahu gitu, nggak main asal, oh, ini kok mati ya. Tiba-tiba dia nyalain gitu, niatnya baik, padahal ada kegiatan atau apa, ada kegiatan yang nah, itu jadi bahaya malah. Nah, ini contoh maintenance-nya. Ini perawatan cooling coil. Cooling coilnya itu di cleaning, disemprot sama lah kayak seperti AC-AC pada umumnya di rumah gitu ya. Kalau AHU ini kan sentral, sifatnya sentral, sentralis, bisa mensupport atau melayani beberapa ruangan sekaligus gitu, menggunakan ducting atau saluran udara. Ini di cleaning, lalu dites tekan. Tes tekan itu memastikan kalau cooling coilnya itu tidak bocor. Nah, ini ada reportnya dari jam berapa sampai jam berapa. Lalu minta approval. Nah, ini pergantian filter, seluruh filter. Tadi yang saya jelaskan cuma ada 3 tahap, ada G4. Yang before-nya di atas, yang after-nya di bawah, kelihatan di atasnya udah lebih gelap ya. Kalau yang baru itu masih bersih, kuning. Ini F7, yang di bawah masih pink. Nah, ini H13, juga lebih gelap. Yang di bawah itu masih clean, baru. Gitu. Ini contoh kegiatan perawatannya yang dari sisi AHU saja ya. Tapi sebenarnya kan kegiatan perawatannya banyak dari sisi equipment-nya sendiri. Seperti ini kan air dinginnya disupport sama chiller. Nah, chillernya itu ada beberapa tipe, ada 2 tipe, ada water cool dengan pendingin air ataupun air cool dengan pendingin udara. Kalau air cool dia pasti punya kondenser. Kondensernya sama kayak seperti AC biasa lah. AC rumahan pada umumnya, AC spray pada umumnya. Jadi biasa di cleaning kondensernya supaya heat transfernya, buang panasnya juga bagus. Kalau water cool itu bisa di cleaning juga cooling towernya gitu. Atau dilakukan scaling pada bagian cell and tube evaporator atau cell and tube condenser. Nah, ini setelah proses tadi pergantian, misalnya yang tadi saya highlight adalah H13 ya, HEPA filter atau final filter. Nah, aerosol generator itu diinjek di sebelum HEPA filter. Nah, ini fan-nya berfungsi harus menghasilkan udara laminar karena syaratnya itu udaranya harus laminar. Laminar itu kan tadi 0,36 sampai 0,54 meter per second. Ini di set
kita nyalain, minta bantuan sama fan-nya AHU, kita nyalain 0,36 sampai 0,54 diukur tadi pakai anemometer. Nah, nanti dikunci. Nah, ini kegiatannya harus cepat karena frekuensi itu nggak boleh lama, ataupun bahkan ada yang bilang nggak boleh nyala sama sekali ya ketika frekuensi itu di bawah 20 Hz. Nah, karena ini belum tahu nih, bisa aja uh, runningnya itu di bawah 20 Hz untuk menghasilkan 0,36 sampai 0,54 meter per second. Jadi ini kegiatannya harus cepat supaya fan-nya nggak rusak. Nah, aerosol generatornya diinjek di before H13. Nah, ini scamming ini dilakukan di depan H13. Jadi seluruh frame dan seluruh bagian HEPA filter gitu. Allowed atau tidak, nanti dia bakal ada alarm di aerosol photometernya gitu. Nah, ini detektifnya di sini alatnya. Nah, ini form pengukurannya. Jadi kotak ini tuh mengibaratkan HEPA filternya. Nah, ini ada hasilnya. Oke, kelihatannya 0,00 sekian. Di setiap sisinya yang mewakili lah sebagai report gitu. Nanti di sini ada conclusion sama justifikasinya PES. Gitu. Jadi di sini juga nggak boleh lebih dari 0,02% result dari pengukuran. Ini kan masih jauh ya, 0,0002. Berarti ini PES, ini lolos. Nah, setelah ini kita running test. Nah, ini inverternya, ini AHU-nya nempel di body AHU. Ini kita masukin set point yang sebelumnya ya. Aktifkan dulu seluruh sistem dan masukkan set point sebelumnya yang sudah dicatat. Lalu mengamati seluruh peralatan selama kita berlangsung, memastikan seluruh peralatan beroperasi. Nah, harus stabil dulu baru kita bisa melakukan tahap selanjutnya. Jadi itu kelihatan kalau dari ruang kontrol, karena parameter-parameternya juga tampil ya di monitoring gitu. Nah, setelah ruangannya dianggap stabil, kita bisa melakukan measuring atau adjusting. Nah, ini juga ada kegiatan atau flowchart yang terpisah. Di breakdown lagi karena tahapan atau urutannya itu harus sesuai, berpengaruh terhadap ujungnya nanti harus partikel. Jadi nanti urutannya itu adalah temperatur dan RH dulu kita cari, ataupun juga air change ya, ukuran air volume seperti gambar pada di bawah ini ada air volume, ukurnya pakai balometer sesuai desainnya. Nah, di sini ada CAV, control air volume ataupun volume damper yang menjadi adjuster gitu di setiap diffuser. Nah, ini ada titik diffuser nih Pak. Ini ruangan produksi. Ini saya ambil contoh aja ya. Ini titik-titik diffuser di setiap ruangan. Ini pintu, misalnya di ruangan ini koridor nih. Ini koridor. Nah, ini ada supply-nya ada berapa titik kan? Ini kita ukur. Nah, setiap titik ini wajib dilengkapi sama volume damper. Ini ducting supply ya, berarti positif. Udara masuk ke ruangan melalui diffuser. Nah, sebelum masuk ke diffuser, di ducting itu harus ada volume damper. Nah, ini adjusternya 0 sampai 100%, atau kalau CAV itu menunjukkan air volume yang masuk di ducting itu atau yang lewat di ducting. Nah, kita adjustnya dari sini. Misalnya butuh 1000 cmh. Nah, kita ukur di sini sudah 1000 atau belum. Kalau belum, kita adjust. Kalau kurang, kita buka. Kalau kelebihan, kita tutup. Sampai dapat 1000, baru kita lock, kita marking, biasanya kita catat. Berapa persen di diffuser 1 koridor. Itu selanjutnya sampai seluruh ruangan kita ukur dan sesuai dengan si parameter. Makanya harus ada drawing measuring point-nya seperti ini. Gitu ya. Harus ada drawing measuring point seperti ini. Lalu kita ukur semua dan catat. Form pengukurannya juga harus disiapkan. Jadi di sini ada adjusting, VD, dan MC, volume damper dan motorized valve. Nah, motorized valve itu tadi berlakunya untuk si temperatur RH. Nah, ini mah untuk temperatur RH-nya ya. Ini measuring point-nya. Jadi kalau saya baca dan cari-cari literasi, jumlah measuring point minimum gitu untuk di kelasnya masing-masing ada atau tidak, ternyata nggak ada. Jadi biasanya kalau saya pakai formulanya itu
luas areanya dibagi 9. Misalnya 9 meter persegi dibagi 9 ya, luas areanya dibagi 9. Jadi 9 meter persegi itu 1 poin. Nah, lebih dari itu tinggal dibagikan saja sama 9 dari luas areanya masing-masing ruang. Nah, ini contoh measuring poinnya gitu ya. Nah, baru kita ukur di titik tersebut. Nah, ini pakai ini nih. Nah, ini ketika ngelihat, ya sebenarnya kalau pakai analog itu, kalau pengalaman kami lebih presisi, tapi ada apa errornya ya ketika ini kan berpengaruh temperatur orang yang ngukur itu sama si tabung basah tabung keringnya gitu. Nah, ini tabung basah tabung kering. Nah, memudahkannya untuk cari RH-nya kita pakai software psikometrik chart kalkulator lah gitu. Nah, ini tuh tadi ya set point yang tadi di skematik kita lihat, kita ukur di semua ruangan dulu mana nanti titik yang tidak masuk kriteria. Misalnya 22 derajat plus minus 2 temperatur yang diinginkan gitu, mana yang nggak masuk, baru kita adjust tuh. Kalau misalnya banyak titiknya berarti konklusinya jumlah air dingin yang masuknya kurang. Berarti kita aja set point-nya kita kasih lebih rendah lagi daripada set point sebelumnya. Misalnya tadi set point living coil-nya berapa? 12. Kita turunin misalnya jadi 10. Karena 12 di sana belum tentu menunjukkan angka yang sebenarnya gitu ya. Kalau di lapangan sih gitu. Nah, setelah temperatur sama air change-nya tercapai nih. Jumlah air volume-nya sudah sesuai dengan desain. Jadi jumlah air volume itu tadi air volume adjustingnya dari sisi positif ya. Dari sisi supply duct, volume damper di supply duct-nya. Nah, lalu selanjutnya baru kita adjust room differential pressure. Nah, nanti dari hasil desain itu ada room pressure cascade drawing seperti ini. Nah, ini menunjukkan 10 Pascal terhadap luar. Dan ini 20 Pascal terhadap luar. Nah, berarti ini kan kelasnya sama. Nah, ini nih harusnya ada gambar Zioning AHU ya. Coba terakhir lah. Saya coba cari. Nah, ini beda kelas, minimal 10 Pascal. Ini kelasnya F, ini E. Nah, jadi dari sini ke kiri itu E semua. Ini pakai positif koridor. Koridor juga ada dua tipe, ada positif koridor ataupun negatif koridor. Nah, positif koridor itu berarti koridornya itu lebih positif daripada ruangan produksi yang dilayani di area ruangan produksi tersebut. Berarti kayak ini 25 Pascal koridornya, roomnya 20 Pascal. Jadi tekanan udara atau air direction itu harus masuk ke ruangan. Jadi tekanan koridor harus lebih besar. Nah, ini tuh salah satu bagian yang cukup sulit ya untuk eksekusi, mendapatkan data atau hasil sesuai dengan kriteria yang diminta. Nah, ini saya coba jelasin singkat gitu ya, nggak terlalu panjang. Ini harus adjust dulu kita adalah koridornya, karena koridornya itu jadi raja atau jadi master room di area produksi ini. Nah, ini 25 Pascal. Biasanya itu ada selang atau enggak pitot yang sudah disiapkan. Nah, ini kan plus, yang merah itu positif, yang biru itu negatif. Nah, biasanya sudah disiapkan ketika proses construction atau desain di awal itu diminta instalasi tabung pitot di tembok sini nih biasanya. Jadi di sininya negatif, positifnya di dalam. Gitu. Jadi kita tinggal masukin aja nih si pitotnya gitu. Itu kalau nggak ada, biasanya kita lewat bawah pintu. Nah, selang ini kita masukin lewat bawah pintu. Dan ini ukurnya harus lurus ya di tempat yang rata di dinding supaya presisi. Nah, ini kita adjust sampai nunjukin angkanya lebih dari 25 Pascal karena nanti ketika di adjust ke ruangan lainnya karena ini positif, bakal berkurang tekanan koridornya. Karena ini positif koridor, jadi bakal kurang. Jadi biasanya kita set kalau misalnya 25 itu 40 Pascal. 40 Pascal, kita set gimana cara naikin tekanan di sini. Misalnya terbaca itu ketika ngukur, misalnya ini terbaca 15 Pascal di manometernya. Berarti kalau mau ke 40 Pascal itu kurang 30 Pascal. Sorry, 15 berarti kurangnya 25 Pascal ya. Nah, gimana cara naikin tekanannya? Ada dua cara. Yang pertama tadi outdoor air. Outdoor air itu fungsinya buat naikin tekanan.
Jadi kita buka dampernya outdoor air, itu pressure di koridor itu pasti naik. Jadi buka volume damper AHU yang melayani area koridor. Itu tekanannya pasti naik. Tapi konsekuensinya beban AHU, beban cooling coil-nya jadi meningkat. Nah, biasanya itu cara terakhir yang digunakan. Jadi cara pertamanya itu adalah return sisi negatif dari koridornya sendiri. Nah, returnnya itu atau udara balik dari koridor itu negatifnya, kita tutup volume dampernya. Nah, di sini ada adjusting VD, volume damper. Jadi kita tutup. Nah, ini nih contoh feature-nya di sebelah kanan. Nah, ini kita tutup. Ini biasanya markingannya itu 0 sampai 100%. Ya, katakanlah di sana masih 100%, berarti kita cenderung close. Ini pelan-pelan, makanya harus ada dua operator ketika adjusting room pressure ya. Di ruangan satu, di mezzanine atau di area ducting itu satu orang. Pakai HP komunikasinya. Jadi ketika dia mau tutup itu barengan, di sini kasih aba-aba terus sampai ini nunjukin ke angka 40 Pascal, bilang stop pelan-pelan. Ini stop, nanti dimarking, dikunci. Lalu baru kita bisa ngajas ke ruangan lain. Ke ruangan lain gitu. Nah, tadi sudah 40 Pascal. Nah, nanti ke sini kan. Adjust ke ruangan apa ini preparation one. Preparation one dari 40. Ini kan minimum cuma 5 Pascal, boy. Nah, baru ini ngajas. Jadi kaidahnya kalau adjust air volume itu sisi positif, kalau adjust pressure itu sisi negatif. Jadi begitu kaidah yang harus diingat lah ya, gitu. Keywordnya itu. Nah, jadi ketika mau ngajas ke contohnya room preparation, misalnya terbacanya itu eh, cuman 2 Pascal. Nah, 2 Pascal. Nah, kita adjust returnnya preparation. Adjust return preparation. Katakan return preparation itu cuma 50%. Berarti kalau misalnya tekanannya mau dibesarin dari koridor ke preparation room ini, berarti harus dibuka si volume damper di returnnya supaya udaranya lebih banyak keluar dan tekanannya naik. Itu dari koridor ke room preparation. Begitu selanjutnya dilakukan ke seluruh ruangan. Nah, ini yang unik ini nih. Ini ada 10 Pascal. Ini karena beda kelas. Nah, di sini ada conveyor, ternyata lubang kecil. Nah, ini ngajasnya ada 3 area berarti. Ini secondary packaging, ini stripping, lalu koridor. Nah, ini harus bersamaan. Ada orang juga di volume dampernya secondary packaging. Jadi, tarik-menarik lah. Ini dibuka, ini semakin besar. Ini juga semakin besar. Tapi koridor pasti nanti bakal semakin turun. Karena ya tekanan kan atau energi dari eh, besar ke kecil ya gitu. Kaidahnya mengalir seperti itu. Nah, ini yang seperti ini case-case yang lumayan eh, kritikal dan cukup sulit lah dilakukan di lapangan. Jadi untuk area yang sama kelas, adjustingnya ya tipikal seperti itu. Kaidahnya pokoknya dari sisi negatif. Dari sisi negatif. Lanjut, ketika sudah masuk parameter, nah terakhir mungkin ini ya, untuk pengukuran particle counter. Particle counter. Sebelum melakukan pengukuran, nah seperti biasa tadi ya, measuring point-nya disiapkan dulu. Nah ini akar dari luas jumlah measuring point-nya. Akar dari luas. Luasnya nanti dibagi, diakarin aja, masukin measuring point-nya di mana aja. Ini contoh measuring point-nya. Ini alat ukurnya. Jadi aturan yang sekarang itu minimal 1 menit, saya lupa berapa cm gitu ya. Minimal berapa cm dan 1 menit, minimal 1 menit. Nanti keluar print out hasil pengukuran partikelnya. Tapi sebelum melakukan pengukuran partikel, kita harus lakukan sanitasi ruangan. Jadi jangan berharap sama HEPA filter yang sudah terinstall di AHU-nya. Karena ada HEPA filter ini pasti kesaring di kotoran. Nah, tapi kotoran yang terbawa sama kita operator ketika melakukan pengukuran temperatur, adjusting air volume, adjusting differential pressure, itu terbawa dan itu lebih besar daripada 5 mikron. Jadi itu harus disapu, dipel, biasanya pakai alkohol itu seluruh dinding dan lantai. Jadi 1 hari sanitasi dan AHU-nya nggak dimatiin buat sirkulasi supaya makin bersih ketika besok mau melakukan pengukuran partikel gitu. Jadi wajib sanitasi dulu. Setelah sanitasi selesai,
Lalu partikel. Jadi parameter yang dipakai itu parameter air volume yang sudah tercapai, temperatur air yang sudah tercapai, room differential pressure yang sudah tercapai. Jadi ketika melakukan pengukuran partikel itu operator di ruangan itu nggak terlalu banyak dan tidak terlalu mempengaruhi terhadap pengukuran ya, karena pasti bawa partikel lah si orang itu di baju, apalagi yang ada rambut-rambut gitu, itu juga sarangnya partikel gitu. Jadi ini tahapan akhir dari kualifikasi ataupun rekualifikasi. Nah, terakhir itu Afwan ini report ya. Finish, report ini salah satu contoh checklist di attachment terakhir. Ini semua harus dicentangin dulu nih. Ini bener nggak filter installation-nya, instrument check-nya bener nggak, kalibrasinya, Hepalik testnya benar tidak, air change-nya sudah tercapai atau tidak, room differential pressure-nya tercapai atau tidak, RH-nya tercapai atau tidak, sampai terakhir partikel counter. Nah ini juga dokumen itu bagian ya tadi saya seperti sudah bilang sebelumnya ya. Bagian yang tidak terpisahkan sama eksekusi. Ini contoh dulu waktu saya bekerja di Taikisa, customer-nya itu Takeda. Takeda itu produksi vitamin di daerah Bekasi gitu. Nah ini setiap poin ini ada lampirannya masing-masing. Ada tabel pengukurannya, ada guidance-nya seperti apa melakukan pengukurannya. Jadi secara verbal tadi saya jelasin, tapi kurang lebih isi dokumennya seperti itu. Ya, mungkin itu Pak Prof yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Baik, terima kasih pada Pak Arif Danar yang sudah menyampaikan paparannya. Kita lanjutkan dengan ini ya, tanya jawab. Ya. Kita lihat ada pertanyaan yang sudah muncul di ini ya, di chatbox ya. Bagi yang ingin bertanya lebih lanjut, kami persilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chatbox ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, sebenarnya saya urutkan dari yang atas. Ini link presentasinya sebentar, nanti saya ini ya, saya posting di chatbox ini. Pertanyaan pertama ini dari Pak Yos ya, mohon izin bertanya. Yang pertama ini secara garis besar material insulation ada berapa macam? Kemudian yang kedua apa saja komponen penyusun material insulation itu? Dua pertanyaan ini Pak Arif, silakan Pak. Material insulation ya. Ya, Kalau material insulation itu, kalau ini depend on experience ya, di lapangan itu kalau zaman dulu mungkin, sekarang masih ada beberapa instalasi yang lama itu dia masih pakai glass wool untuk duct insulation. Glass wool itu yang kayak apa sih, bulu-bulu gitu ya Pak, lalu dilapis sama aluminium foil gitu. Nah terus lanjut, keluarlah ini si rubber karet ya. Rubber saya komponen penyusunnya nggak begitu hafal detail apa aja campurannya ya si chemicalnya gitu. Tapi ini ada rubber dan kelasnya pun dari kelas satu ya sama kelas 1 atau kelas O. Kelas O itu fire retardantnya lebih tinggi, lebih tahan bakar lah. Nah, lalu ada lagi yang baru XLPE ya. Crosslink polyethylene, dari polyethylene itu crosslink. Jadi materialnya polyethylene, terus link dalamnya itu saya pernah baca tuh si crosslink itu, tapi agak-agak lupa. Nah, dia itu men-state yang tadi ya, heat permeability-nya itu lebih baik, menjaga atau kedap terhadap heat transfernya itu, menjaganya dia lebih baik sih crosslink polyethylene gitu. Nah, kalau untuk sisi panas itu kan biasanya ada range temperaturnya ya, si insulation. Sisi panas itu biasanya masih pakai rock wool sih sampai sekarang untuk instalasi steam atau tadi heating coil ya, itu masih pakai rock wool. Itu kalau sisi chemicalnya saya nggak terlalu paham Pak, apa aja gitu komposisinya gitu. baik.
Masih Pak Yos ya. Nah, ini ada dua pertanyaan lagi ya. Satu, di pasar banyak produk yang menawarkan material insulation. Mohon penjelasan lebih lanjut material insulin yang baik itu kategorinya apa saja? Mungkin Ya, satu persatu. boleh. Kalau dari sisi insulation itu eh, thermal conductivity, ya itu juga parameter. Terus tadi heat transfer permeability, itu semakin kecil berarti ya semakin baik kan, semakin kedap gitu. Yaitu si tabel dari spesifikasi dari si insulasi mungkin yang jadi acuan pemilihan gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kalau kita ngomongin industri ya, ini ngomongin bisnis gitu secara komersial, ujung-ujungnya harga-harga juga sih Pak. Gitu. Jadi milih harga yang support sesuai dengan budget mereka-mereka lah yang punya factory gitu. Gitu sih. Baik, pertanyaan kedua, faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan terkait dengan fungsi, efektivitas, efisiensi, kualitas produk tersebut terhadap penggunaannya di suatu bangunan atau ruangan? Nah, kalau itu dari tahapan desain awal ya, berarti dari tahap perencanaannya itu harus benar-benar dipikirin gitu, benar-benar dipikirin. Nah, kalau bicara tadi efisiensi ya, itu detailsnya, goes to detailsnya bisa details banget. Kayak misalnya ini ada motorized valve, ini kalau nggak pakai automation gitu ya, ini kan repot nih. Kita misalnya set di 50% atau bukaan si valve-nya gitu ya. Jadi yang pertama otomatisasi ya, itu jelas nomor satu. Nomor dua tadi eh, setelah otomatisasi, jadi part-part atau aksesoris seperti valve, volume damper itu tuh bener-bener disiapin di awal, jangan sampai ada yang kelewat. Karena ketika tadi proses perawatan ada force major di depan gitu, ada pergantian, sama seperti kemarin baru saya survei ke Dexa Medica ya, atau mungkin ikut tadi saya kirimin linknya si Pak Sandi ada di sini. Eh, Dia install pipa chiller yang masuk ke AHU, ke cooling coil itu, dia lewat tengah ruangan yang masih jadi office atau lab gitu ya, di sisi koridor. Nah, ketika sudah 10 tahun instalasi, insulationnya jenuh, nah kondensasi lah, kondensasi netes lah akhirnya ke ceiling. Ceilingnya kan jadi berbercak, kalau misalnya di bawahnya itu ada orang atau ada lampu, itu bisa konslet. Jadi otomatisasi sama tadi ya, part-part aksesoris itu benar-benar dipikirin teknis sampai ketika ada proses perawatan. Jadi ketika pergantian jalur pipa di main valve di main pipe itu kita siapin buat valve ya untuk tutup jalur air supaya kita nggak perlu tuh matiin semua sistem gitu untuk melakukan pergantian pipa gitu. Pemilihan juga ketika desainnya dari awal benar-benar harus diperhitungkan dengan baik gitu. Ya itu udah goes to detail banget sih Pak dari sisi desainnya dan otomatisasi sih ini jauh untuk efisiensi energi juga gitu. Gitu mungkin Prof. Baik, berikutnya masih Pak Yos nih. Pertanyaan ini apa banyak yang ingin ditanyakan nih. Pertanyaan pertama lagi ini mengkondisikan suhu sebuah ruangan selain menggunakan AC, alternatif lain bisa menyiasati aplikasi peredam panas di atap. Terkait peredam panas di atap, misal menggunakan genteng, merek produk apa yang kira-kira direkomendasikan berdasarkan pengalaman Bapak sejauh ini? Kalau untuk sisi bangunan ya, jadi mengkondisikan udara kan tergantung kriterianya mau sampai temperatur berapa gitu. Kalau secara teknis gitu ya. Kalau secara umum, misalnya area warehouse gitu yang memang langsung secara beban konduksi itu langsung gitu ya karena sinar matahari. Yang pertama kalau genteng, karena scoop kita itu mechanical, electrical sama VAC konsultan dan kontraktor gitu Pak. Jadi kalau sisi sipil saya kurang paham nih, pakai genteng atap apa aja. Tapi setelah itu, benar Bapak, tadi ada insulation ya. Setelah itu roof insulation. Nah itu kalau saya sih pakai bahan mostly ya. Kalau brandnya itu Thermobrick dan brand lain pun banyak. Nah dia
yang tadi udah pakai XLPE ya, polyethylene gitu. Nah, dia punya roofing. Kalau zaman dulu kan masih ada apa tuh yang bubble gitu, Pak. Bubble ataupun masih pakai kayak glass wool gitu ya. Nah, kalau sekarang mostly saya sih pakai si thermobrick. Jadi dia punya software, masukin temperaturnya berapa, dari berapa mau ke berapa, nanti dia bakal selection tebelnya itu berapa gitu. Jadi bakal ketahuan produk yang bakal dipakai itu tebel berapa. Jadi kita tinggal order aja. Ada stok atau enggak, kalau enggak ya paling nunggu gitu. Kalau ada bisa langsung kirim, bisa langsung pasang. Jadi modelnya lembaran gitu, Pak. Lembaran rolan gitu ya. Jadi kita bisa langsung pasang. Itu juga lumayan efektif. Jadi beban udara ketika mau didinginin pakai AC ataupun AHU ya, sistem pendingin apapun, bebannya tidak terlalu besar karena sudah terredus dulu dari beban konduksinya. Gitu, Pak. Baik, yang pertanyaan kedua, mengkondisikan sebuah clean room, apa saja yang perlu diperhatikan? Komponen apa saja yang terdapat dalam suatu sistem yang diaplikasikan pada clean room? Nah, itu ada di ini nih, gambar ini nih. Nah, ini pertama ya masih centralized, sistem pendingin, centralized air handling unit yang satu equipment ini tuh bisa melayani beberapa ruangan. Itu udah pasti. Karena tadi ya, yang pertama dipikir itu adalah parameter kritis. Nah, gimana caranya mencapai parameter kritis? Tadi temperatur, di covernya sama cooling coil. Cooling coil ini bisa pakai direct expansion system, seperti AC biasa pada umumnya. Jadi refrigeran itu yang langsung mengalir ke cooling coil di AH. Nah, kalau ini yang saya tampilin di gambar ini pakai refrigeran sekunder. Nah, sistem equipment pendinginnya itu namanya chilled water atau chiller ya biasa kita sebut. Nanti chillernya yang dinginin air tuh, gitu. Setelah airnya dingin baru disirkulasiin ke cooling coil yang ada di AH. Jadi ini bagian evaporatornya lah ya kalau dari pendingin itu empat komponen utama itu kan ada kompresor, evaporator, alat ekspansi, sama kondenser. Nah ini tuh evaporatornya itu di sini dia. Itu parameter kritis. Terus temperatur RH ya, RH itu bagian dari desain juga nanti harus matang. Kita harus plotting di psychometric chart, return R-nya harus berapa. Makanya ini keluar 23 itu sebenarnya hasil dari plotting di psychometric chart. Lalu nah ini diatur nih sama si heating coil. Kalau humidity-nya itu diatur. Ini humidity-nya diatur tuh 55% maksimal. Kenapa keluar 23 derajat? Nah, ini sistem pemanas. Ini bisa diganti sama electric heater. Jadi kalau nggak air panas, ya ini elemennya listrik gitu. Tinggal dikonek, dikasih power. Nah, biasanya electric heaternya itu stepping atau pakai SCR itu 0-100% yang modulating. Bisa bekerjanya sama seperti si cooling coil. Kalau ini kan diaturnya valve-nya, kalau electric itu diatur powernya yang masuk ke sana. Apa power energi yang dimasuk ke sana gitu. Lalu fan untuk memenuhi tadi air change, air volume. Jumlah udara yang masuk ke setiap ruangan itu dijumlah, nanti dapat total. Nah, itu bisa kita pilih fan-nya yang sesuai dengan kebutuhan. Dan juga jangan lupa static pressure-nya yang harus dipertimbangkan karena di sini internal static pressure-nya kan udah banyak banget ya. Cooling coil, ada G4, ada heating coil, ada F7. Ini kalau dijumlah aja apa namanya? Beban atau drop pressure-nya udah berapa. Tambah lagi ducting external static pressure. Jadi nanti ketika milih fan itu ada internal static pressure, external static pressure, dan total static pressure gitu. Jadi kalau misalnya air volume aja jumlahnya masuk, misalnya yang diminta 10.000, kita selection fan yang 10.000 cmh. Tapi kalau static pressure yang nggak muat, gitu, nggak cukup, itu juga nggak akan nyampe 10.000 keluarnya. Itu juga terjadi di project saya di Papua ya. Papua dia static pressure-nya kurang karena ketika ke lapangan oh ternyata jalur ductingnya itu tidak sesuai yang diinformasikan sebelumnya gitu. Jadi kita harus change pulley ataupun fan itu sendiri. Nah, ini filtrasi untuk memenuhi parameter kritis partikel gitu G4, F7, H13. Lalu juga ducting. Nah, ini duct size ini harus benar-benar bukan cuman sekedar bisa mensuplai tapi jalurnya itu dibuat selaminar mungkin gitu ya, sesmooth mungkin kalau memang di lapangannya itu memungkinkan diinstal rapi, lurus gitu supaya drop pressure-nya nggak banyak. Dan duct size ini nih harus benar-benar sesuai dengan jumlah udara yang lewat. Jadi pemilihan ukuran ducting
itu harus sesuai dengan jumlah udara yang lewat di ducting tersebut. Nah, sisanya adalah sistem kontrol, automation system yang tadi mengontrol. Jadi harus dikontrol secara otomatis kalau ingin konstan dan stabil sistem tata udara untuk mengatur clean room itu sendiri. Gitu, Pak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Bambang ya. Untuk sistem HVAC ini apakah mengakomodir sistem pendeteksi kebocoran refrigeran Oh. juga ya? Silakan. Kalau dari sistem ini, kalau sistem kebocoran refrigerannya itu nggak dimasukin atau dari sistem kontrol itu nggak ada monitor terhadap kebocoran refrigeran. Kalau misalnya tadi kebocoran refrigeran itu kan kita caranya pendinginan ya. Nah ini kan pakai chilled water nih. Kalau misalnya anggap itu refrigeran lah, direct expansion system. Jadi dari outdoor unit itu mengolah refrigeran, mensirkulasikan refrigeran masuk ke dalam sistem ini cooling coil ya, yang sudah didinginkan sama atau tekanannya diturunkan sama katup ekspansi. Nah itu nggak ada sistem pendeteksi kebocoran. Tapi kegiatan leak test itu Pak dilakukan ketika tadi ya sistem build gitu. Sistem build itu nanti juga ada kegiatan testing commissioning. Nah itu bagian dari tadi yang saya coba. Nah ini nih picture ini nih apa pressure test ya. Nah ini kan air yang di pressure test Pak. Nah, kalau refrigeran itu ketika running, sebelum running sistem itu kita lakukan pressure test pakai nitrogen. Nah, tekanannya dinaikkan dua kali tekanan kerjanya sistem refrigerasi itu sendiri gitu. Jadi nggak ada alat deteksi atau sistem pendeteksi refrigeran untuk kebocoran. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari Pak Erlik Prastyo. Untuk standarisasi sistem yang disampaikan mengacu pada standarisasi ISO berapa ya? Gimana Pak? Boleh diulang? Standarisasi sistem yang tadi dipresentasikan mengacu pada standarisasi ISO. Oh, itu yang saya contohkan itu pakai Ya. ISO 8. ISO 8 atau kelas 100.000 ya sisi ventnya. Kalau dari sisi CPOB-nya itu ya ini kelas E 3.520 untuk partikel counternya gitu, Pak Prof. Baik, berikutnya izin bertanya untuk standarisasi ISO 2001 baik pengukuran set point HEPA filter H13 pasti berbeda. Yang ingin saya tanya ISO 2001 apakah ada standarisasi koefisiensi measurement H13? Kalau untuk measurement H13, setahu saya lupa ya tahun berapa itu yang terakhir itu. Tapi kalau untuk measurement H13 berarti kan larinya tadi Palik test sih. Palik test sih setahu saya masih sama tuh Pak. Pengukurannya standarnya gitu ya. Seperti tadi. Tapi yang beda itu adalah poin jumlah pengukuran partikel. Nah, kalau tadi saya jelaskan itu di sorry. Nah, ini kalau ini masih sama ya. Masih seperti ini. Yang beda itu di sini. Nah, penentuan titik partikel. Jadi, yang baru itu memang ada tabel. Jadi, bukan akar dari luas ruangan tersebut jumlah poinnya. Tapi sudah mengacu pada tabel. Jadi, tabelnya misalnya eh, luas sekian itu satu, luas sekian itu dua poinnya. Tapi yang dikunci adalah jumlah udara yang masuk ke partikel counter. Berapa CFM dan berapa lama si partikel counter itu menyerap atau menghitung ya jumlah partikel. Jadi yang dikuncinya itu, tapi saya lupa detailnya. Itu coba bisa di browsing aja. Gitu Pak Prof. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Ferry. Yang pertama, untuk AC pakai sistem apa ya? Apakah harus AC ducting? Berapa ukuran penampang dari ducting? Untuk ukuran besar daya AC berapa PK? Bagaimana rumus untuk volume suatu ruangan? Misalnya 7 kali 5 kali
2,8. Ini detail banget pertanyaannya. Anggap Ini kaca pertanyaan 3 desain. meter, AC-nya berapa PK ini. Nah, ini satu. Kalau itu desain Pak, kalau dijelasin Oh, bisa ya. lama ya. Tapi garis besarnya gitu. Jadi ya memang Bapak harus hitung bebannya dulu dari sisi konduksi, ya kan, dari sisi radiasi gitu kan. Terus dari beban laten juga ada jumlah operatornya. Terus lampu berapa banyak tuh. Itu hitung dulu Pak beban pendinginannya. Nanti dari beban pendinginan itu baru Bapak bisa selection tuh kapasitas equipment AC berapa PK yang sesuai dengan perhitungan beban Bapak. Gitu. Itu yang kedua tadi ketika sudah terseleksi jumlah apa beban pendinginannya dan juga jumlah air change-nya ya. Tadi kan air change bisa mengacu ke apa namanya parameter kritis yang dipersyaratkan tuh di sini. Nah, ini 5 misalnya kelas E tuh 5 kali sampai 20 kali. Bapak ambil tengah-tengah misalnya 10 kali. Setiap ruangan gitu ya. Misalnya ada 4 ruangan yang mau didesain. Tinggal dijumlahin aja tuh air change-nya berapa, volume ruangannya berapa, nanti bakal ketemu Pak jumlah udara yang sesuai kriteria untuk ruangan tersebut. Nah, dari situ Bapak dapat beban pendinginan sama dapat jumlah udara yang harus dihasilkan sama equipment tersebut setelah seleksi. Nah, dari situ baru kita ini Pak menentukan ukuran ducting. Nah, ukuran ducting itu kita punya Excel ya. Kalau waktu zaman saya kuliah gitu, kaidahnya jadi kecepatannya berapa, luas penampangnya berapa gitu kan. Nanti itu yang mengatur Pak. Jadi bisa sekarang udah banyak sih Pak software untuk menentukan duct size ya. Di berapa cmh itu duct size yang efisien itu berapa. Jadi semakin rectangle itu semakin baik gitu Pak. Baik, pertanyaan yang kedua ini. Untuk clean room, tekanan positif di rumah sakit, aturan Depkes, jumlah partikelnya dibuat biasanya berapa dan perbedaan tekanan antara ruangan dengan koridor berapa Pascal, Pak? Kalau Terima kasih. Loh. untuk sisi partikel, aduh kemarin baru presentasi. Kebetulan yang saya bahas di sini sisi industri farmasi ya. Jadi nggak sesuai sama tema yang dibahas, cuman eh, coba saya ingat-ingat itu kemarin baru dapat eh, informasi. Jadi itu kan kalau rumah sakit itu dari Depkes ya atau Permenkes yang mengatur, bukan dari CTOB gitu. Kelas clean room-nya itu di ISO, sorry, ISO 8 100.000. Tapi kalau ruangan operasinya Pak, ruangan operasinya itu di kelas 1000 ISO 6. Jadi sekitarnya itu 100.000. Nah, di dalam ruangan OK-nya, ruangan operasinya itu kelas 1000. Kalau room differential pressure-nya sama kayak tadi, beda kelas itu 10 ya minimal gitu. Sama kelas 5. Jadi ya di atas 10 Pascal kalau untuk differential room pressure. Gitu Pak Prof. Baik, berikutnya dari Pak Nelson Sinaga. Dalam tata udara untuk setiap ruangan, apakah yang diukur? Apakah tekanan refrigerasi atau suhu ruangan? Kalau tekanan refrigerasi itu hubungannya nanti memang ke suhu ruangan di dalam ya. Jadi tekanan refrigerasi itu, sorry, tekanan kalau misalnya pakai direct expansion system, tekanan refrigerasi itu memang harus dipastikan sebelum melakukan temperatur di ruangan. Jadi tekanan refrigerasi itu biasanya terpampang di nameplate equipment-nya masing-masing. Itu Pak. Di outdoornya Baik, tuh biasanya ada tuh berapa tekanan, berapa PSI gitu. Refrigerannya jenis apa, 40, 407, jadi tekanan kerjanya ya, di situ juga dimention biasanya. baik. Berikutnya dari Pak Dasrianto. Izin bertanya, apakah sistem tata udara pada plan produksi sudah menerapkan seperti pada maskapai penerbangan untuk sirkulasi sehat dan bersih, dan bagaimana dengan pengaturan suhu supaya dingin, efisien, irit, dan sehat? Terima kasih. Ya itu sih pakai sistem kontrol otomatis ya. Sistem kontrol otomatis. Cuman tadi yang itu Pak Prof boleh diulang ya. Sama seperti di pesawat itu apa? Ya, maskapai penerbangan tuh. Nah, ininya apa sistem tata udaranya? Ya mungkin ini aspeknya sirkulasi sehat, bersih. Oh iya iya. Kalau bersih udah pasti jelas lebih bersih di clean room ya.
Karena tadi cleanliness-nya jelas gradingnya ada gitu dari kelas E, dari ISO 8 sampai ISO 1 gitu. Paling bersih gitu ya, ruangan steril. Nah, untuk sistem tadi ya, misalnya kandungan oksigen itu dari sini Pak, dari OA nih. Jadi eh, nggak mungkin ya, jarang banget lah ada sistem tata udara yang tanpa CSR. Ini juga pengaruhnya kan terhadap sisi respirasi para operator di ruangannya gitu. Gitu. Jadi ya kontrol otomatis ini sih yang ngatur kan. Kalau misalnya ini mau dibikin otomasi, tinggal dipasangin motorized damper di sini gitu untuk ngatur kapan jumlah OA masuk gitu. Kalau itu jadi salah satu kriteria parameter yang mau diatur gitu. Gitu Pak Prof. Baik. Pertanyaan di chatbox sudah habis ya. Barangkali ada yang akan bertanya langsung dengan mikrofon. Oh, ini ada pertanyaan muncul ya, dua pertanyaan. Yang pertama dari Pak Bagus nih. Biasanya berapa persentase penilaian bangunan gedung hijau pada sistem tata udara? Persentase bangunan gimana Pak Prof? Hijau ini dari aspek tata udaranya. Ini kan ada banyak penilaian. Ini ada satu poinnya tentang tata udara. Ini dari keseluruhan nilai ini menempati berapa persen nih kalau yang terkait dengan tata udara? Waduh, kurang paham juga Pak Prof ini Oke, pertanyaannya. baik. Berikutnya, ya sebentar. Ini ada yang angkat tangan. Tapi mungkin sebelum ke sana ini ada pertanyaan dari Pak Abdillah nih. Izin bertanya Pak Arif, apakah standar jumlah partikel udara di ruangan menggunakan ISO 14644? Betul, betul Pak. ISO 14644 betul, betul. Baik, berikutnya ini ada yang angkat tangan Pak Bartin Sayogo. Kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Edi. Oh iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Ini saya hanya komentar aja nih, lalunya presentasinya cukup bagus ya. Terima kasih Hanya Pak. saja saya dari tadi kok nggak lihat peraturan Menteri Kesehatan sebagai acuan ya. Karena kalau dari sisi industri farmasi, Pak, memang mengacunya ke CPOB yang saya jelaskan di sini itu tidak menjelaskan clean room secara keseluruhan ya. Jadi saya spesifik hanya bahas industri farmasi. Jadi yang mengatur atau regulator dari industri farmasi itu si Badan POM ya, melalui si CPOB. Jadi kalau Permenkes itu setahu saya mengatur untuk hospital, Pak, rumah sakit. Enggak itu kan, ini mohon maaf nih ya, saya bukan anu ya, karena itu justru saya pengen bertanya itu, karena kefarmasian itu kan justru Direktur Jenderalnya di Kementerian Kesehatan. Oke. Ya berarti berlaku kan? Dan itu sebenarnya yang peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2023 itu merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2014 untuk Mhm. kesehatan lingkungan. Jadi berlaku umum itu. Justru Iya. itu nanti tolong dicek lagi lah. Masalahnya menurut saya ada yang kurang karena di sana kan seperti kimia kimia udara itu diatur. Jadi Oke, nggak Pak. cuma iya kan seperti kalau kita bicara bersih kan seperti gas-gas yang bisa merusak tubuh itu kan pasti harus dikurangi apa disesuaikan dengan standar yang apa yang sampai tidak merusak kesehatan kan. Nah, di sana diatur hal seperti itu. Oke, Pak. Ilmuwan dianu lagi aja iya karena itu sebenarnya dari tadi loh kok enggak malah justru nggak diacu ya. Ini termasuk baru loh 2023 ya. Ya. Ya sebenarnya saya hanya komentar aja karena sebenarnya waktu kalau saya misalnya di diminta untuk komentar masalah udara itu acuannya di mana-mana ya itu termasuk di KN segala macam itu aturannya itu dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2023 itu. Itu cukup rinci itu. Terima kasih dari saya komentarnya itu aja Pak Edi. Baik, terima kasih. Ya. Pak Arif mau ditanggapi komentarnya atau udah nanti di Ya, eh, ya. Terima kasih Pak. Tambahannya mungkin nanti apa? Karena itu cenderung baru ya si aturan itu Pak. Eh,
nanti mungkin bisa jadi referensi baru sama buat saya khususnya sama teman-teman lain. Terima Baik, kasih Pak. baik. Ini mau ada muncul lagi nih Pak. Ini dari Pak Ferry ya. Pak, filter pre, medium, dan HEPA-nya biasanya pakai merek apa? Apakah merek POA atau merek lain? Kalau Pengukuran tekanan Pascal apakah pakai merek Bayer atau yang lain? merek apa tadi Pak? Filter sama merek apa Pak? Ini ya filter ya nih, filter pre, medium, dan HEPA. Ah, Kayaknya. hmm. Kalau untuk si filter ini G4, S7, H13 sekarang udah banyak banget Pak brand lokal pun yang kompetitif gitu ya secara harga maupun kualitas gitu. Jadi ya saya nggak bisa sebut pro ke brand mana, cuman banyak banget sih brandnya. Kalau dari luar dulu ada AF, American Air Filter, terus Japan Air Filter, terus dari Malaysia juga ada. Udah banyak banget Pak dari China, ada dari lokal pun YAF, banyak banget Pak. Jadi filter itu sekarang jadi apa ya komoditi bisnis yang lumayan lah gitu. Karena consumable itu. Baik, adakah pertanyaan lain lagi yang akan yang bisa disampaikan lewat mikrofon? Saya bisa nambahkan dikit ya Pak Edi. Ya, 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 silakan, Pak. Nah, saya tadi pengen komentari yang itu yang mengenai bangunan gedung hijau itu loh. Ya, Itu memang sebenarnya bukan masuk bagian farmasi ya. Tapi kalau kalau kita bicara bangunan gedung hijau itu sudah ada peraturannya. Jadi yang ngatur itu peraturan Menteri PUPR, Pak. ya, Jadi saya sebutkan aja nomornya ya. ya. Nomornya itu bentar. Biar nanti bisa dipelajari juga. Nomor 21 tahun 2021. Oh, nomor 21 tahun 2021 ya, Pak ya? Ya, itu untuk Ya, kriteria bangunan gedung hijau. Jadi yang ngatur peraturan peraturan Menteri PUPR. ya, baik. Oke, Terima baik. kasih. Ya, mungkin tadi yang bertanya bisa mengacu ke Ya, Permen kan PUPR tinggal tadi. cari di Google aja itu. Ya, ya, oke, baik. Terima kasih, Pak Martin Sayuko. Ada pertanyaan lain lagi? Tadi ada yang menanyakan ini, apa share nomor, menanyakan nomor telepon tadi itu. Oh, ini ada ini ya, dari Pak Indra Chandra ya ini ya. Mungkin ada pertanyaan, beberapa pertanyaan ini sampai nomor 4 ini sudah kelewatan nih, maaf, kelewatan. Ya nih kita ke pertanyaan Pak Indra Chandra. Yang pertama untuk partikel counter, bagaimana spesifikasi ukuran dan jumlah partikel yang diperlukan? Yaitu dari sini Pak. Kalau misalnya ini maksimum ya. Jadi nggak boleh lewat dari maksimum di kriteria kelasnya gitu. Kalau pakai standarnya si CPOB ini, ABCDE ada ukuran 0,5 sama 5 mikron. Yang diaturnya hanya ukuran itu kalau untuk dari si CPOB ya, regulatornya. Dari ISO ini ada nih ukuran 0,1, 0,2, 0,3. Ya, jadi si particle counter itu nanti hasil print outnya itu memang dari ukuran 0,1 ya, 2, 3, 5, sama 0,5 dan 5. Setahu saya, seingat saya sih itu. Jadi memang sudah ada, tinggal ikutin tabel ini aja. Kalau lewat berarti nggak masuk kelas. Berarti harus di cleaning atau dicek tadi hepatic testnya mungkin ada masalah atau roomnya ketika sanitasi itu cenderung masih kotor gitu. Makanya terdeteksi partikel berlebih dari yang dipersyaratkan. Gitu Pak Prof. Nomor 2 nih mekanisme pengukurannya apakah ada standar? Misalnya satu OPC per luas ruangan meter persegi. Iya tadi itu tuh ada yang aturan yang baru itu jumlah poin pengukurannya itu di state ada tabelnya. Saya lupa tadi depend on surface area ya, sebenarnya luas ruangan sama tadi jumlah
udara yang diukur dan berapa lama itu diukur. Gitu. Minimal 1 menit, terus jumlah udaranya sekian cfm gitu Pak. Gitu Pak. Nanti bisa di Baik. browsing aja di ISO tadi tuh yang kata Pak Abdillah Baik. 1464 ya gitu. Nah di situ ada. Baik, berikutnya nomor 3. Tadi dijelaskan bagaimana aerosol generator diuji cobakan ke dalam sistem udara dan dites uji kinerja HEPA filternya. Bahan aerosol dan ukuran yang diinjeksikan seperti apa? Jadi kalau bahan detailnya secara chemical saya nggak hafal ya basicnya apa. Cuma itu package dari si alat ukurnya gitu. Nah, ukuran partikelnya dianggap mewakili tadi ukuran partikel dari 0,1 sampai 5 mikron gitu Pak Prof. Jadi aerosol generator itu simulasi dari partikel, nanti baru ditangkap sama si scannernya itu Pak. Nah, jadi bisa diukur di sini ada hasil misuringnya gitu. Jadi mensimulasikan bahwa itu adalah partikel yang lewat ketika diukur allowed atau tidak gitu, diperbolehkan atau tidak sama si alat ukur tersebut. Gitu Pak Prof. Ya, baik. Nomor 4, di Indonesia apakah sudah ada sistem kalibrator perangkat OPC atau partikel counternya? Ada sih Pak, ini saya lupa di mana ya. Kalau partikel counter dan memang alatnya cukup mahal ya partikel counter, jadi si kalibratornya juga nggak sembarangan ketika mengkalibrasi untuk si alat ukur yang mau dipakai. Khususnya si apa partikel counter sama ini aerosol photometer juga. Tapi ada kok ada, sudah ada. Oke, baik. Ini ada lagi nggak pertanyaan? Oh ya, ini lanjut lagi. Ini tadi sudah. Oh, sebenarnya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara webinar sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama BK Teknik Fisika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Arif Danar yang sudah menyampaikan paparannya, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tadi juga ada masukan dari Pak Bartin Sayogo, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi acuan kita juga, bisa memperkaya pengetahuan kita semuanya. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah bergabung di acara sore hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Silahkan bergabung di acara webinar ini minggu depan. Pengumuman akan disampaikan lebih lanjut. Mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak Pak Terima Bartin. kasih Pak Edi. Ya, terima kasih. Pak Edi. Ya, Pak. Terima Makasih. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih.